Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Akhirnya Patrick Kluivert sudah tiba di Indonesia beberapa waktu lalu, tadi diberitakan, dan bahkan kemarin malam pun diberitakan Patrick Kluivert itu sudah bersiap-siap menuju Indonesia. Di berita-berita banyak videonya beredar, dia bersiap-siap di bandara menuju Indonesia dan bertemu juga dengan warga negara Indonesia di bandara. Sedikit berbincang-bincang dia dengan orang Indonesia, dan tentu terakhir orang Indonesia mengatakan bahwa good luck Patrick, katanya seperti itu. Nah, tentu dengan sudah tibanya Patrick ini, kita akan menunggu besok pengumuman secara resminya. Begitupun pastinya dengan tidak hanya pelatih ya, dan asisten-asisten lainnya gitu. Tetapi sampai dengan saat ini masih banyak dari fans timnas Indonesia itu meragukan gitu dengan ditunjuknya Patrick Kluivert ini sebagai pelatih timnas Indonesia. Ya kalau masalah meragukan sih itu wajar ya, karena saya pun sebagai fans timnas Indonesia sampai saat ini ya masih ada rasa ragu terhadap Patrick Kluivert ini. Tetapi juga tidak sedikit juga yang menghujat, bahkan banyak juga yang bilang belum juga melatih, belum apa-apa udah ada yang bilang Patrick out gitu ya. Maksud saya ya bagaimanapun kejadiannya gitu, ini keputusan sudah diambil, Patrick Kluivert sudah ditunjuk oleh PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Ya kita berikan kesempatan kepada dia, kita berikan ruang kepada dia, bagaimana dia nanti bersama gerbong-gerbongnya, asistennya, membawa timnas Indonesia akan sejauh mana nanti ke depannya. Ya kita kasih kesempatan dan kasih support gitu. Jangan justru kita membebani dengan, ya masih banyak yang mengatakan hujatan-hujatan seperti itu. Apalagi ada yang mengaitkan kepada beberapa pemain diaspora yang tentu ada kaitannya dengan dipecatnya pelatih Sintayong itu. Aduh, sangat-sangat mengganggu sekali ya. Bahkan ada juga pemain yang sampai klarifikasi di media sosial Instagramnya yaitu ya. Jadi tetap kita berikan kesempatan, kita berikan support kepada mereka supaya mereka benar-benar fokus untuk membawa timnas Indonesia ini ke depannya dengan waktu yang ya bisa dikatakan sangat singkat gitu ya. Ya itu tadi, kita jangan terfokus kepada kekecewaan kita terhadap keputusan PSSI dengan dipecatnya pelatih Sintayong ya, karena ya kita sebagai fans timnas Indonesia sejati itu benar-benar mendukung timnas gitu, bukan sebagai fans dari pelatihnya, entah itu Sintayong ataupun Patrick Kluivert. Maksud saya di sini bukan masalah kita tidak suka dengan Sintayong atau Patrick Kluivert, tetapi siapapun pelatih timnas pasti ya tidak akan selamanya, pasti akan silih berganti, datang dan pergi gitu. Sementara kita ya tentu kita tetap Indonesia, tetap mendukung timnas Indonesia, kita benar-benar tetap fans timnas Indonesia sejati itu, seperti itu. Nah, sebelum diumumkannya besok tentu ada suatu hal yang menarik menurut saya ketika Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa nantinya bakal ada beberapa asisten, dan termasuk ada 2 asisten dari Indonesia, dan tentunya 2 nama sudah muncul yaitu Alex Pastur dan juga Denny Lanzat. Nah tentu yang menarik banyak diberitakan itu adalah pemilihan asisten ini bukan keputusan Patrick Kluivert. Nah ini justru yang saya kaget loh. Terus kalau misalkan memang bukan keputusan Patrick Kluivert, ini keputusan siapa gitu? Karena kan pastinya seorang head coach, seorang pelatih kepala di suatu tim, pasti dia juga akan membawa orang-orang untuk bisa bekerja sama dengan dia, pastinya yang sudah dia jalin sudah lama gitu. Seperti halnya Sintayong dengan memanggil beberapa asistennya seperti Jong Jin sebagai analis, lalu juga Choi In-cheul, begitupun Yeom Ki-hun, Dr. Choi dan lain-lain, bahkan Park Jae-hyun gitu dan lain. Nah, apakah dengan bukan karena keputusan Patrick Kluivert ini nantinya kerangka
staf kepelatihan ini benar-benar akan kompak untuk bisa membangun tim yang kompak nantinya. Nah, itu jadi pertanyaan gitu. Dan juga ada bakal ada 2 nama pelatih asal Indonesia yang akan menjadi asistennya dari Patrick Kleiper. Berarti nanti ada 4 ya. Kalau misalkan ini ada 4, ya seharusnya sih 4 tidak cukup ya menurut saya. Karena nantinya bakal ada pelatih kiper, dokter tim, lalu juga ada tim analis dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan asistennya hanya 4, itu menurut saya tidak cukup ya. Nah, itu nanti masih akan kita tunggu keputusannya besok. Dan siapa nih 2 asisten pelatih dari Indonesia yang akan mendampingi Patrick Kleiper? Itu namanya belum muncul ke permukaan, tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa Coach Nova Arianto ini bisa gitu untuk menjadi asisten pelatihnya dari Patrick Kleiper, karena juga dia sudah berpengalaman dengan menjadi asistennya pelatih Sintayong. Tetapi ada juga yang bukan memberitakan sih ini, tapi lebih ke mengadu domba ya. Dikatakan bahwa Coach Nova ini tidak cocok nantinya jika menjadi asistennya Patrick Kleiper karena sudah terpapar oleh virus-virus Sintayong dan lain sebagainya gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan Coach Nova ini tidak jujur bilang kepada media mengenai keadaan dari timnas Indonesia gitu, seperti itu ya. Jadi banyak sekali berita-berita yang benar-benar mengadu domba bagaimana tentang pemain, pelatih dan sebagainya gitu. Itu yang mesti kita jauhkan berita-berita seperti itu, karena itu tentu akan nantinya mengganggu fokus ke persiapan timnas Indonesia. Nah, jika melihat dari CV tentunya ya kita sudah pasti teman-teman juga sudah pada membaca, sudah pada googling, sudah pada menonton beberapa video juga pastinya bahwa Alex Pastur ini jika dilihat dari track recordnya tentu lebih mumpuni itu ketimbang Patrick Kleiper. Dia sudah beberapa kali menukangi tim Liga Belanda, bahkan dia benar-benar spesialis membawa klub Liga 2 Belanda ke Eredivisie itu. Terakhir dia benar-benar membawa Almere City promosi dan bertahan di Eredivisie pada musim 2023 ya kalau tidak salah. Itu, dan pendekatan taktiknya pun dengan skema 3-4-1-2 ya. Pelatih dari asisten pelatih dari Patrick Kleiper, Alex Pastur ini. Sementara Patrick Kleiper itu sendiri tentu menggunakan skema 4-3-3 ketika dia bersama Curaçao gitu. Dia total 14 kali menukangi Curaçao, 4 kali menang, 4 kali seri dan 6 kali kalah ya. Ya walaupun dia juga pernah beberapa kali menang ketika menukangi Curaçao dan tentu memperbaiki peringkat dari Curaçao. Dan bahkan sampai saat ini pun peringkat dari Curaçao juga lebih bagus daripada Indonesia ya gitu. Tapi itu juga menghadapi tim-tim yang dari CONCACAF seperti Barbados, lalu juga Panama, lalu juga ada Guatemala dan lain-lain seperti itu ya. Nah, pendekatannya berbeda tentu dengan skema 4 back dari Patrick Kleiper, sementara dari Alex Pastur ini bisa fleksibel. Dia juga pernah menggunakan 4-3-3, 4-3-1-2, 3-4-3, 3-4-1-2 seperti itu. Jadi menurut saya mungkin sebetulnya pelatih yang benar-benar pelatih secara taktik strategi di atas lapangan itu Alex Pastur ya. Mungkin nanti akan diasisteni oleh Denny Lanzat. Sementara Patrick Kleiper ini walaupun statusnya sebagai head coach itu dia sebagai apa ya, bisa dikatakan sebagai bosnya gitu, sebagai manajernya di tim itu, untuk bisa membuat para pemain yang ada di tim itu respect kepada dia, terutama kepada pelatih beserta staf jajarannya, untuk bisa benar-benar membuat tim ini kompak. Bahkan ada juga yang bilang dengan ditunjuknya Patrick Kleiper ini justru untuk bisa menarik para pemain diaspora untuk berdatangan ke Indonesia. Contoh terbaru adalah Jairo Ridwal yang sekarang sudah akan diproses gitu. Ternyata Jairo Ridwal ketika ditanya dan dia tahu pelatihnya Patrick Kleiper akan menjadi pelatih timnas Indonesia, dia mengatakan yes untuk Indonesia, seperti itu. Jadi
Iya, kita tunggu saja nanti. Menarik ya seperti apa strategi taktik dan skema yang akan dibawakan oleh gerbong dari Belanda yang saat ini tentu akan merubah filosofi dari timnas Indonesia. Ya kalau misalkan dengan skema 4 back atau 3 back itu tidak masalah ya. Walaupun para pemain abroad kita yang bermain di Belanda itu terbiasa dengan 4 back, tetapi yang lainnya seperti halnya Jairses di klubnya juga dia terbiasa dengan 3 back, entah itu diposisikan di center back tengah, center back kiri ataupun kanan oleh Eusebio Di Francesco di Venezia gitu. Bahkan di era Sintayong pun tidak masalah gitu. Nah ini juga nanti patut dinantikan seperti apa taktik, strategi dan teknik yang akan dibawakan oleh gerbong baru timnas Indonesia dari Belanda ini ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.